berjumpa kembali teman-teman pendoa. Mari kita semua belajar untuk tetap menjadi rumah Allah, bait Allah. Dan Tuhan katakan rumahku akan disebut rumah doa, di mana dinaikkan terus pujian, doa, korban-korban yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami umat-Mu ingin memuliakan nama-Mu. Dan sebagaimana janji-Mu berkata, di mana Allah dipuji, ditinggikan, maka Engkau akan hadir, karena Engkau akan duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Kami mau Tuhan sembah Tuhan, mau meninggikan Engkau tinggi-tinggi dengan pujian hati kami yang mengagungkan, membuat Engkau mulia Tuhan. Terima kasih. Inilah kerinduan kami datang kepada Tuhan. Urapi kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus. Dan dengan kebersamaan ada kekuatan yang dahsyat yang akan merombak seluruh hidup kami menuju pada kebenaran dan kekudusan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Biar kita rindu datang kepada Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang penjual seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kerinduanku datang padamu. Amin. Allah mulia mawar syarronku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ya Jesus, ya Jesus. Jesus, 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 rasa indah karabatu.
Oh yes, yes, Jesus, Jesus, terima kasih Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, membimbing, memelihara, mengangkat kami terus untuk tumbuh bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Kita bicara bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam pertumbuhan yang suci. Saya sudah terangkan dengan kita lahir berarti eksistensi kita ada di mata Tuhan. Namun seorang bayi yang lahir tanpa pertumbuhan berarti dia akan mati. Karena itu kita mesti bertumbuh dan pertumbuhan kita harus dalam kekudusan. Kita sudah terangkan 1 Petrus 2 ayat 1-3 tentang pertumbuhan anak-anak Allah yang suci. Lalu ayat yang keempat sampai 8, pertumbuhan kita digambarkan sebagai rumah Allah yang suci. Ya, kalau anak itu juga mempunyai hubungan secara darah, tapi kalau rumah itu berarti tempat diam. Jadi suatu hubungan yang permanen. Kita dengan Allah selalu sebagai rumah Allah, namun rumah Allah yang suci. Dan itu oleh karena pertumbuhan kita mencapai target yang Tuhan inginkan, yaitu berguna bagi tempat kediamannya. Ini telah kita terangkan. Hari ini kita bicara tentang yaitu sikap kita terhadap Yesus. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6-8. Kalau kita sebagai rumah Allah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Yesus? Sebagai apakah Yesus itu? Nah, ini kita kaji, kita pelajari, ya. Jadi sikap seseorang terhadap Yesus. Siapa Yesus? Ini yang menjadi titik kemenangan bagi orang percaya, yaitu yakin bahwa Allah itu menjadi manusia. Dan inilah bedanya dengan semua agama Kristen yang menyeleweng dari real kebenaran. Karena dalam 1 Yohanes 4 dikatakan,
Roh kebenaran itu roh yang mengakui Allah menjadi daging, menjadi manusia. Roh yang tidak mengakui Allah menjadi manusia itu roh antikris. Jadi jelas, kalau kita ingin mempunyai roh yang benar, kita mesti menerima satu fakta ini, bahwa Allah itu mau menjadi manusia. Dan kita sebagai bangunan yang kita harus bangun, yang kudus, untuk tempat diri kita sendiri, yaitu roh dan jiwa kita itu berdiam dalam tubuh kita. Jadi bangunan itu tempat dirinya, baik diri kita maupun diri Allah berdiam. Ya, firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 44 berbunyi, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Iya, manusia mempunyai dua tubuh. Memang manusia ini beda dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu kita mempunyai tubuh alamiah dan tubuh rohaniah. Nah, ini kelebihan daripada manusia, sama seperti Yesus. Waktu dia berinkarnasi, dia mempunyai tubuh alamiah. Jadi waktu mati itu bukan Allah mati, tapi tubuh yang berinkarnasi itu yang mati. Nah, jadi Allah itu roh, saudaraku. Kalau kita ingin bersekutu dengan Allah, maka mesti melalui jalur roh, rohani. Dan Allah ingin supaya tubuh rohani inilah yang harus dipulihkan. Karena itu sementara kita hidup dalam tubuh alamiah, maka tubuh rohani ini harus kita pupuk supaya bertumbuh. Dan seorang bayi, dia harus bertumbuh dalam sebuah rumah. Ingat, tubuh rohani kita ini bisa nanti berubah menjadi mulia atau sangat hina. Itu nanti di end-nya. Karena itu kita sekarang membuat kepastian ke arah mana tubuh rohania kita ini. Nanti akan menjadi mulia seperti Yesus atau menjadi hina seperti setan. Bahkan kita lebih buruk daripada setan, karena kita memakai tubuh. Kalau setan nanti, mereka hanya roh. Kita ini punya tubuh. Jadi kalau hina, lebih celaka daripada setan. Karena kita tersiksa bukan main, merasakan tubuh yang disiksa bukan main, bukan hanya spirit yang tersiksa. Nah, itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 6-8 berbunyi, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, Allah kita adalah Allah yang ingin supaya kita berkembang, bertumbuh secara progresif. Jikalau seorang anak, maka yang diterbitkan itu adalah embrio yang dari bibit, ya benih. Tapi kalau satu bangunan itu dimulai dengan satu batu
yang disebut batu penjuru. Nah, Allah kita meletakkan sebuah batu yang terpilih, yang disebut batu penjuru yang mahal. Ya, jadi Anda dan saya perlu menyusun bangunan hidup kita masing-masing di atas batu penjuru yang mahal itu. Kalau disebut batu, itu batu mulia. Jadi batu penjuru yang mulia, yaitu Yesus, Allah yang maha mulia. Dia mau menjadi dasar daripada kehidupan rohani orang-orang percaya yang diserupakan dengan bangunan rumah Allah. Ya. Dan ini disebut mulia kenapa? Karena Yesus, Allah yang menjadi manusia ini memang merendahkan, dianggap hina, lahir di kandang, matinya disalibkan. Tapi tujuannya membentuk satu tubuh yang mulia. Dan itu diperagakan oleh Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang mau menjadi manusia. Ya. Namun dia mati karena roh Allah ada dalamnya. Dia bangkit, dia hidup, dia naik ke sorga, bahkan dipermuliakan. Karena itu Yesus itu disebut batu penjuru yang mahal. Batu-batu permata itu lebih mahal dari emas. Ya, kalau saya lihat berlian harganya, aduh, bukan main. Ya, apalagi yang warnanya khususku, yang kuning atau yang biru. Saya pernah melihat di suatu tempat di Washington, saudaraku, itu batu permata yang ditata di atas mahkota, beberapa batu permata. Tapi ada satu batu permata yang besar, yang warnanya biru dan khusus itu dipakai alat-alat tentu untuk menjaganya karena mahalnya bukan main. Karena 100 berapa karat begitu, besar, luar biasa. Ya, jadi saat Yesus ini diangkat naik ke sorga, maka dia lalu mencurahkan roh kepada kita. Oleh karena dia mulia, maka roh yang dicurahkan sekarang itu adalah roh kemuliaan. Nah, kepada siapakah roh kemuliaan ini akan diberikan? Supaya kita juga menjadi batu-batu yang mulia. Melalui proses dari pimpinan Roh Kudus, roh kemuliaan itu, yaitu bagi mereka yang mau bersama-sama dengan Yesus. Berarti mereka yang mau mengikuti Yesus. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku tempatkan pikulah kuk bersama aku. Berarti Tuhan ini mau menggandeng kita. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Jadi kita ini mau disatukan dengan rohnya Allah. Luar biasa. Dan rohnya Allah ini adalah roh kemuliaan. Karena itu kita harus menjalani seperti apa yang dialami oleh Yesus selama di muka bumi. Yaitu dia menderita. 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya, derita yang Tuhan inginkan bukan penderitaan karena dosa, sebagaimana Adam dan manusia biasa, tapi penderitaan Kristus
Kristus. Nah, apa itu penderitaan Kristus? Penderitaan karena kebenaran. Nah, kalau kita alami semacam itu, kita dianjurkan untuk bersuka cita, bergembira. Ya, karena kita sedang diproses. Untuk apa? Untuk mulia. Dan itu yang harus memacu kita dengan gembira. Dan gembira ini kekuatan yang membuat kita bisa bertahan. Dan bukan hanya derita, dinista. Jadi dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Saudara yang belum mengalami juga dihina, ya, dan sebagainya. Itu tanda saudara masih belum mau. Mari kita mau belajar benar sampai kita ini juga mengalami hal yang dialami oleh Yesus. Penderitaan secara fisik memang, tapi juga dinista, kata-kata. Tapi ini yang menyebabkan jika kamu dinista karena nama Kristus, maka roh kemuliaan itu akan ada padamu. Ini janji Tuhan, sehingga kita bisa bersuka cita. Itulah sebenarnya orang yang bersuka cita itu bisa kalau menyembah Tuhan, dia punya roh itu terangkat sampai masuk dalam suasana di mana sorga berada. Tempatkan waktu sudah berdoa itu, roh saudara itu naik sampai bisa bersama-sama saleh-saleh Tuhan. Kita yakin saleh-saleh Tuhan sekarang sudah ada di sorga, memuliakan Tuhan. Mari dengan alam roh kita berkata, aku mau di sana, aku mau bersama mereka, memuliakan Tuhan. Dan itu pikiran demikian, itu kekuatan yang luar biasa. Sebab di sorga itu ada damai yang sentosa. Haleluya. Di sorga mulia, damai sentosa. Di surga mulia, damai sentosa. Tiada air mata kelak di sana. Angkat roh saudara. Setia terima mahkota. Angkat hatimu di seberang sana. Masuk dalam persekutuan saleh-saleh Tuhan di sorga dengan roh saudara. Kemuliaan, yes Tuhan, damai sentosa. Glory, tiada air mata kelak di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Katakan dengan rohmu, engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Kemulia, amin Tuhan. Sentosa, tiada air mata kelak
di sana. Siapa setia, terima mahkota di seberang sana. Selamanya di sorga mulia, di surga mulia. Glory, glory, sentosa, glory Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Siapa setia, terima mahkota di seberang sana. Selamanya di seberang sana, di seberang sana. Selamanya di seberang sana. Selamanya. Jiwa kami bersyukur, syukur, syukur. Glory, glory. Roh kami berglori Tuhan. Roh kami bersuka cita. Terima kasih Tuhanku. Kami angkat jiwa kami bersyukur. Syukur. Jesus. Kami angkat jiwa kami bersyukur, syukur.
kita. Biar hati dan roh kami, jiwa dan roh kami angkat Tuhan sampai di hadapan hadirat-Mu. Biar kami semua akan memuji nama-Mu. Kami ingat rumah yang Kau siapkan bagi kami. Kalau di bumi ini kami sediakan rumah rohani kami bagi Engkau Bapa, maka satu kali kami akan beralih kepada rumah Bapa yang di sorga, yang penuh dengan kemuliaan. Karena itu kami akan nyanyikan ini, kami angkat roh jiwa kami ke sana, dan di sana kami akan ingat selalu. Di sana, oh ingatlah rumah Bapa. 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 Katakan di sana, oh di sana, oh di sana, oh ingatlah rumah Bapa. Di sana, ya Tuhan, satu kali kami akan beralih ke sana. Angkat jiwamu teman-teman, angkat hatimu. Yes Tuhan, Engkau naik ke sorga menyediakan rumah bagi kami. Glory, oh ingatlah rumah Bapa. Sekali lagi katakan, di sana, amin. Oh ingatlah rumah Bapa. Di sana, ingatlah rumah Bapa. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu, kami muliakan nama-Mu.
Kami puji nama-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, Jesus. Oh, Jesus. Kami puji nama-Mu, Tuhan. Luar biasa. Lebih dulu Allah itu mau datang ke bumi. Dan Dia mau juga tinggal dalam bangunan hidup kita, yaitu tubuh kita ini yang dibangun menjadi rumah Allah. Dan kalau Dia diam dalam kita dan kita mulai mengadakan hubungan terus, sekarang Dia berkata, oke, satu hari, yuk mari pindah ke rumahku, kata Bapa. Aku punya rumah yang jauh lebih baik dari tubuhmu ini. Sekarang aku akan pindahkan kamu ke rumahku. Luar biasa, Sku. Jadi kalau sekarang kita mau mempersilahkan Tuhan itu diam dalam kita, kita mengadakan satu persekutuan yang begitu erat sehingga tidak bisa terpisahkan. Maka satu kali kalau kemah tubuh kita ini hancur, kata Tuhan, yuk pindah. Aku boyong kamu, aku pindahkan kamu ke rumahku yang di sorga. Luar biasa. Tapi coba kita ingat sekarang dengan teman-teman kita yang belum mau percaya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mungkin itu anggota keluarga kita. Nah itu mungkin suami dan istri kita, atau mungkin anak, orang tua. Apa yang terjadi? 1 Petrus 2 ayat 7 dan 8 berkata, Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, pengaruh daripada membangun ini ada juga di tangan daripada yang namanya tukang-tukang bangunan. Nah, ayat ini memberitahu kepada kita, ada tukang-tukang bangunan yang akan membuang justru batu yang ditetapkan oleh Allah sebagai batu penjuru. Kenapa? Karena tidak percaya bahwa batu ini batu yang mulia, karena itu dibuang. Tapi justru dibuang inilah, maka itu akan menjadi batu sandungan, batu sentuhan yang membuat orang yang tidak taat itu nanti akan menerima apa yang Tuhan sediakan, yaitu hukuman yang kekal. Nah, para tokoh agama di dunia ini digambarkan Tuhan sebagai tukang-tukang bangunan yang membangun rohani manusia, termasuk juga pendeta-pendeta. Tapi ada pendeta-pendeta yang menyingkirkan Yesus, walaupun dia pendeta Kristen, mengganti dengan kebenaran yang lain.
dasar yang lain. Karena itu banyak tukang-tukang bangunan yang tidak rohani akan membuang batu penjuru ini, yaitu Yesus, yang justru ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak bisa dinegosiasi, yang tidak boleh dikompromikan. Dan sekarang ini begitu banyak kompromi, karena kita mesti hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ingat, bahwa satu bangunan kalau hitungannya nggak benar, apa yang terjadi? Ambruk kalau kena gempa. Karena itu kita sudah dengarkan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang berani berkata seperti Yesus waktu dia harus menyatakan siapa dirinya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu kebenaran yang hakiki. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ini bukan perkataan nabi biasa. Mana ada seorang nabi berkata, I am the way, aku ini jalannya, aku ini kebenarannya. Nabi-nabi mencari kebenaran. Tapi Yesus bukan begitu. Dia berkata, akulah kebenaran itu yang dicari. Dan akulah yang memberikan hidup. Tidak ada nabi yang memberikan hidup. Nah, oleh karena itu, Yesus itu adalah batu. Ya, dipercaya, kalau dipercaya dia jadi batu alas. Tapi kalau dia dibuang, dia menjadi batu sandungan yang membuat orang jatuh. Karena itu waktu Yesus lahir, maka Simeon menimang anak ini, ya, dan berkata, anak ini ditentukan untuk membangun, tapi juga untuk menjatuhkan. Bagaimana sikap kita kepada Yesus? Itu yang menentukan. Nah, ini sikap itu tergantung dari hati kita. Apakah hati kita mau, oke Tuhan, aku mau serahkan di atas batu Yesus ini. Apa yang terjadi kalau hatimu engkau serahkan di atas batu Yesus? Dan apa yang terjadi kalau engkau tidak mau? Ini perkataan Tuhan dalam Matius 21 ayat 44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Bahasa Indonesia kurang dapat membedakan hancur dan remuk. Hancur itu gimana, remuk gimana. Tapi dalam bahasa Inggris katakan, whosoever shall fall on the stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Artinya, kalau orang jatuh di atas batu, dia akan hancur. Tapi siapa yang ditimpa batu, dia akan digiling. Ya, digiling, dilumatkan menjadi bubuk. Wow. Jadi kalau begitu, kita mesti menjatuhkan diri kita di atas Yesus. Waktu engkau menjatuhkan, artinya engkau merendahkan dirimu. Engkau berkata, Yesus, aku mau ikut engkau. Aku mau bersatu dengan engkau. Maka pasti hatimu itu akan hancur, jadi lembut. Karena itu orang-orang yang disentuh hatinya oleh Tuhan, seringkali hati ini seperti ada sesuatu yang membuat
diam-diam air matanya bisa mengalir. Dan dia mulai berubah hatinya, dilembutkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau mencari hati yang bisa dibentuk, yaitu hati yang lembut. Tapi kalau hati itu keras, dia akan ditimpa, dia akan digiling, dan dijadikan bubuk. Gambaranku, hidup yang dihancur leburkan, binasa. Itulah siksaan yang kekal yang akan dialami oleh setiap orang yang menolak Yesus. Mari kita ingat kepada teman-teman kita, kepada jemaat yang belum bertobat dengan sungguh. Marilah kita berkata, Tuhan, inilah diriku Tuhan. Aku mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Supaya juga orang lain betul-betul mau menyerah. Sehingga mereka bisa menjadi lembut hatinya dan dibentuk oleh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Aku, oh Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, aku, oh Tuhan. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, inilah aku, oh Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Mari kita serahkan hidup kita. Biar hatimu bisa dilembutkan. Minta kepadanya Roh-Nya yang kudus. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah. Curahkan pada anak-anakmu saat ini juga. Saat mereka berdoa. Biar hadirat-Mu Tuhan menyentuh. Haleluya. Kami mau menyerahkan hidup kami. Berkata-katalah pada Tuhan. Saat yang baik waktu kau berdoa. Jesus, Jesus. Jamah hati anak-anakmu. Curahkanlah Tuhan. Oh atasku, inilah aku. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Curahkan kepada anak-anakmu Roh-Mu yang kudus. Bentuk kami semua.
sanama koresek. Jesus, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Jesus. Mari kita bersenandung dan sambil dari hati kita berkata, ini Tuhan hidupku, ini hidupku. Sentuh hati anak-anakmu. Bekerja ya Roh Kudus, jamah hati kami, lembutkan hati yang keras, biar tanganmu Engkau ulurkan, menjamah dan membentuk hati kami. Oh Jesus, oh Jesus. Jesus, 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 jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami, seluruh rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan. Seperti Joshua berkata, kalau orang lain tidak mau beribadah, kami sekeluarga mau beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau belajar tetap setia sampai akhir. Biar urapan-Mu Tuhan makin kuat dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan mereka kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar pribadi-Mu Engkau jelmakan terus dari waktu ke waktu, biar Kristus bertambah-tambah dan kami berkurang-kurang, dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menemui problem, masalah bisnis, masalah ekonomi, Tuhan, masalah keluarga kami letakkan dalam tangan Engkau, dan Tuhan turut campur. Kami serahkan Tuhan negara kami dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau juga akan Tuhan bersama dengan semua pimpinan negara kami, beri roh takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan untuk mengatur negara ini dengan baik. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang kami mau tadakan tangan kami mau terima berkat-Mu. Terimalah saudaraku berkat, anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara sampai Maranatha. Dia datang kembali membawa kita pulang ke rumah Bapa yang di sorga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.